Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada pagi hari ini mari kembali kita merenungkan firman Tuhan yang kita akan amini bersama-sama. Firman ini akan terus menuntun setiap langkah kehidupan kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan." Nah, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Yang berbeda adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tentunya melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pada pagi hari ini tema yang saya berikan adalah menoleh pada yang lelah. Nah, berbicara tentang menoleh kepada yang lelah, mungkin tidak banyak orang ya yang akan melihat kepada orang-orang yang lelah, yang membutuhkan gitu ya. Lebih baik atau lebih mudah, lebih enak gitu ya. Ngapain kita peduli sama orang lain, kasarnya. Mending kita hidup ya mentingin diri sendiri aja. Kehidupan udah susah, ngapain kita memperhatikan orang lain? Ngapain kita menolong orang lain? Nah, kalau sikap kita seperti itu, nampaknya kita mesti belajar lagi lebih dalam tentang bagaimana Yesus ya yang memberikan kasih kepada setiap orang yang juga lelah. Nah, ini sama dengan yang kita baca dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, rasanya jika kita melihat kehidupan kita begitu ya, tadi saya mengatakan mau ada orang susah, aduh kalau bisa nggak perlulah ketemu kita, sehingga kita nggak perlu nolong, nggak perlu apa-apa. Tapi ini kebalik sekali dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan atau Yesus contohkan kepada kita semua. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam Matius pasal 14 ini, kita bisa melihat di ayat ke-13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ gitu ya. Ini berita apa sih yang dimaksud? Nah, yang dimaksud di sini adalah berita tentang meninggalnya Yohanes Pembaptis. Apalagi Yohanes Pembaptis ini meninggalnya karena dibunuh. Nah, Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ini juga adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Jika kita gitu ya punya saudara, teman yang sangat kita kasihi, kemudian dia meninggal dunia atau dia sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, pasti kita akan sedih. Kita butuh waktu untuk sendiri, untuk menenangkan diri kita yang sedang berduka ini. Nah, apalagi Bapak Ibu, Yesus ini tahu Yohanes ini bukan meninggal karena sakit atau karena apa ya, tapi karena dibunuh. Nah, kita tahu Yohanes Pembaptis ini memang melayani Tuhan juga dengan sungguh luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu ketika Yesus menerima kabar duka ini? Dia pun ingin memberikan waktu ya, memberi waktu kepada dirinya untuk bersedih, untuk berduka gitu ya. Yesus ingin menyendiri, menyingkir dari situ karena ia sedang berduka. Tetapi bertepatan ketika Yesus mendapatkan kabar duka dan ia ingin menyendiri, menyingkir terlebih dahulu, ternyata ada banyak orang yang sedang mengikuti dia, Bapak Ibu. Nah, ini kalau orang sedang berduka, orang yang sedang sedih gitu ya, dia bukan hanya lelah dari pikiran, tapi lelah juga emosi. Kenapa? Karena rasa sedihnya itu menguras sekali tenaganya. Nah, Yesus ini juga demikian Bapak Ibu dan Saudara terkasih.
Ketika Yesus juga merasa sedih gitu ya, dia merasa berduka, tapi di saat yang bersamaan dia dihadapkan oleh banyak orang yang ingin berjumpa dengan dia. Terlebih lagi adalah orang-orang yang ingin dibenarkan, ya, orang-orang yang membutuhkan dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jika kita sedang lelah, kemudian ada orang mencari kita untuk meminta bantuan, atau mungkin ingin minta didoakan atau apapun gitu ya, apa yang kita lakukan? Nah, mungkin ada kalanya kita sangat lelah gitu ya, bukan hanya tenaga, pikiran, tapi juga perasaan kita. Mungkin kita akan tolak atau pura-pura nggak dengar gitu ya. Kalau ada orang panggil udah nggak usah dibukakan pintu gitu ya. Tapi menariknya adalah di dalam bacaan kita, Yesus tidak melakukan demikian. Yesus justru membiarkan orang-orang itu untuk menemuinya, menjumpainya. Kenapa? Di ayat yang ke-14 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bapak Ibu, Yesus melihat banyak orang membutuhkan dirinya dan ia tergerak. Dengan belas kasihan itulah, dengan kasih yang besar itulah, dia mau menjumpai orang-orang ini. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan banyak tenaga, kita sedang terluka, kita sedang lelah dengan berbagai macam kehidupan kita, ternyata di sini kita diajarkan oleh Tuhan untuk nggak berhenti untuk menolong orang, nggak berhenti untuk melayani. Nah, jadi mau apapun yang ada dalam keadaan diri kita gitu ya, Tuhan ingin sebenarnya agar kita juga terus melayani Dia, terus bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di ayat yang ke-15 ya, kemudian dikatakan begini, menjelang malam. Nah, artinya Yesus ini sudah melayani banyak orang dari pagi, ya, siang, sore sampai pada malam hari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Ini para Bapak Ibu atau saudara yang aktivis ya, yang sebelum corona ini juga, mungkin di gereja terus gitu ya. Kita pasti tetap ada jeda waktu gitu ya, paling 2 jam, 3 jam. Atau para penatua ya, hari Minggu biasa kita rapat PMJ gitu ya, paling sampai jam 5, jam 6 paling malam. Tapi setelah itu sudah gitu ya. Tapi Yesus dikatakan dia terus melayani sampai pada malam hari, Bapak Ibu, sampai pada malam hari. Nah, ketika sudah malam gitu ya, murid-murid ini berinisiatif ya, berkata kepada Yesus, ya Guru gitu ya, berkata kepada Yesus, dikata, suruhlah orang-orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan dan minuman gitu ya. Karena mungkin bagi murid-murid Yesus nggak mungkin kita menyediakan makanan dan minuman ya, apalagi dalam jumlah yang banyak. Ada keterbatasan yang ada dalam kehidupan mereka atau dalam kehidupan para murid-murid ketika itu, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dipilih Yesus? Yesus tidak menyuruh orang banyak itu pergi. Tapi Yesus bahkan berkata, jangan biarkan, nggak perlu orang-orang itu pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, bukan hanya Yesus yang melayani, murid-murid pasti juga. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang, berdoa bagi banyak orang, murid-murid tentu juga menolong Yesus dalam pelayanan ini. Murid-murid juga tentu merasakan lelah, letih. Tapi ketika itu Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ya, ketika kamu lelah gitu ya, kamu melihat ada orang yang juga membutuhkan, jangan suruh dia pergi, tapi hadirlah dan tolonglah, atau bahkan hadirlah dan bantulah dia untuk menerima apa yang ia butuhkan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini tentu tidak mudah untuk dilakukan jika seorang diri. Tapi jika kita tahu bahwa kita melakukan hal demikian karena Yesus terlebih dulu mengasihi kita, maka kita juga pasti dimampukan untuk melakukannya. Ada banyak hal, keterbatasan yang ada, tetapi jika kita terus mau melayaninya, Tuhan juga akan terus membukakan pintu-pintu kesulitan itu, sehingga yang menjadi kesulitan ya, menjadi ujian ya, itu bisa kita lalui. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari kisah ini kita belajar bagaimana Yesus ini mau menoleh, melihat kepada orang-orang yang lelah, orang-orang yang membutuhkannya di dalam hidup kita, di sekitar kita,
juga ada banyak orang-orang yang lelah dan membutuhkan. Karenanya kita diminta untuk bisa melihat Yesus dan meneladaninya. Kenapa orang-orang mau menolong orang yang lemah? Yang pertama Bapak Ibu, karena ada teladan. Kita punya teladan kita Yesus yang sudah memberi contoh kepada kita terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang mengalami kasih Kristus, pasti orang itu mau juga menyatakan atau memberikan kasih Kristus itu kepada setiap orang yang dia jumpai. Jadi kalau kita sudah berkata dan mengaku menerima kasih Kristus, pasti kita tidak akan mengesampingkan gitu ya. Pasti kita akan mau menoleh kepada orang-orang yang lelah di sekitar kita atau orang-orang yang membutuhkan kita. Pada masa pandemi ini, kita juga diminta untuk bisa menoleh kepada setiap saudara kita, teman kita yang membutuhkan, yang lelah, bahkan yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus. Sebentar lagi kita akan bisa beribadah di gereja. Tentu ini disambut baik, disambut sukacita oleh banyak dari kita. Tetapi di tengah-tengah sukacita itu ada protokol-protokol yang harus kita patuhi, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Ya, biarlah dalam setiap protokol yang juga disusun itu tidak membatasi kita berjumpa dengan Tuhan kok. Bagi oma opa, adik-adik yang usianya tidak bisa hadir di gereja, tidak masalah ya, tetap bisa beribadah di rumah. Atau kalau kesulitan untuk bisa mengakses secara online, bisa mendengarkan dari radio juga. Nah, semoga dengan adanya beberapa hal yang menjadi pembatas ini tidak pernah membatasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membatasi dirinya. Bahkan ketika ia lelah, dia tidak membatasi dirinya. Ketika jiwa kita juga lelah mungkin dengan keadaan ini, jangan kita batasi perjumpaan kita dengan Tuhan ya. Biarlah kita juga bisa meneladani Kristus. Dimanapun kita beribadah, jika hati kita berikan kepada Kristus, di situ juga kita akan menemukan Kristus. Sekalipun kita berada di rumah, kita belum bisa berjumpa dengan banyak orang, kita juga tetap dapat menoleh kepada yang lelah dan lemah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi di era seperti ini. Kita nggak perlu keluar, tapi kita bisa dengan handphone kita bisa melakukan banyak hal. Bapak Ibu dan saudara terkasih, oma opa terkasih, mari kita terus bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menoleh kepada kita. Dan mari kita juga mau menoleh kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, karena Tuhan pun juga melakukan demikian. Kita meneladani Kristus agar hidup kita terus dapat sesuai dengan Kristus yang ada terus untuk kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau terus menoleh, bahkan hadir bersama-sama dengan kami. Pada hari ini kami ingin belajar untuk bisa juga memperhatikan setiap orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bantu kami juga untuk bisa menoleh kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami juga terus dapat meneladani-Mu, menyatakan cinta-Mu kepada banyak orang. Tuhan juga berkati kami, agar di sepanjang hidup kami terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita.